Tawan kalian. Jadi ini kelakuan kalian di belakang aku, menikmati makanan haram. Bu, tolong, Rina udah bener-bener gak kuat lagi, dia pingsan terus. Aku cuma mau nyelamatin istri dan anakku. Nyelamatin apanya? Kalian ini malah ngundang sial. Kalian mau anak yang lahir nanti jadi anak pembangkang karena ibunya makan makanan yang dilarang? Ibu, aku mohon, aku cuma lapar, Bu. Udah, gak ada makanan-makanan lagi. Sekarang kalian tidur, besok pagi aku panggil warga untuk mempermalukan kalian. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga telur ayam kampung abayamnya, Rin. Ini khusus buat kamu biar dede bayinya kuat sampai lahiran. Makasih ya mas, aku udah lapar banget. Rasanya dari tadi pagi cuma bisa nahan mual aja. Heh, Firman, mau buat anak kamu jadi bayi licin ya? Udah berkali-kali ibu bilang, jangan bawa makanan aneh-aneh ke rumah ini. Kamu mau menantu ibu susah lahiran gara-gara rakus makan telur? Tapi Bu, ini kan cuma telur sama sayur. Bidan bilang Rina kurang gizi, makanya dia sering lemes begini. Bidan itu tahu apa? Zaman ibu dulu, hamil cuma makan nasi pakai garam aja, anak-anak ibu sehat semua. Rina, kamu berhenti berharap makan enak. Sekarang ambil tuh sapu, bersihin lantai ini, terus siapin air putih aja buat sarapan. Iya, Bu. Rin, nanti kalau ibu udah pergi ke rumah Bu RT, aku bakal sembunyiin sisanya di kolong tempat tidur kita ya. Jangan takut. Kamu denger gak, Firman? Jangan berani-berani kamu membantah ibu. Ingat, aku yang lahirin kamu sampai jadi orang sukses. Jangan karena udah menikah, kamu jadi lebih tunduk sama keinginan menantu daripada ibu kamu sendiri. Bukan soal tunduk atau enggak, Bu. Aku cuma mau melakukan tanggung jawabku sebagai suami. Kalau Rina jatuh sakit karena kekurangan gizi, apakah ibu mau tanggung jawab atas kesehatan bayi ini? Tanggung jawab? Malah, bahasa kamu so pinter. Dengar ya, kalau aku bilang nggak boleh ya nggak boleh. Titik. Kamu pikir ibu hamil zaman sekarang aja yang punya bayi? Dulu ibu malah lebih berat kerjanya. Masih bisa menimang kamu tanpa perlu asupan mewah ala orang kota seperti itu. Ibu, aku nggak bermaksud membantah. Aku cuma mau bayi kita lahir dengan sehat, Bu. Bidan bilang, cukup. Kali lagi kamu sebut nama bidan itu di depan ibu. Ibu pastiin kamu gak akan dapat jatah minum air putih hari ini. Firman, cepet bersihin lantai yang kotor itu. Jangan malah ngelamun. Wah, ada apa ini? WRT, kamu lagi bagi-bagi racun ya? Bukan racun, Bu Cucu. Ini susu khusus buat kesehatan ibu hamil. Bidan bilang ini bagus supaya bayi di kandungan. Bagus dari mana? Kalau menantu aku minum itu, nanti bayinya kebesaran. Terus pas mau lahiran malah nyangkut di dalam. Dulu aku hamil Firman cuma makan sambal terasi aja. Anaknya lahir sehat walafiat. Kulitnya malah merah kayak kepiting rebus. Tapi Bu Juju, bukannya kata bidan kalau kurang nutrisi nanti anaknya kurang berat badan. Kamu jangan ikut-ikutan orang pintar itu. Kamu mau jadi pengikut aliran sesat ya? Jangan sampai aku dengar ada yang berani kasih susu ini ke Rina. Ya udah, kalau ibu nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi jangan menghasut warga lain. Aku cuma ingetin, jangan sampai kalian menyesal kalau nanti kampung kita kena sial gara-gara melanggar pantangan. Maaf Bu, kalau boleh tahu, nanti kalau Rina butuh konsultasi soal kesehatan, kemana ya? Aku harus pergi kalau ke bidan. Udah, jangan banyak tanya. Kamu pulang aja sana, minum air putih yang banyak. Urusan kesehatan itu cukup serahkan sama ibu. Jangan malah nanya-nanya ke orang lain yang belum tentu benar. Rina, Firman, jujur aja aku khawatir berat badan kamu gak naik sama sekali, malah nurun. Kamu makan apa aja di rumah selama ini? Jujur aja bidan, aku cuma bisa makan nasi sama garam aja. Kalau ketahuan masak yang lain, nanti ibu marah dan langsung buang makanannya. Aku udah berusaha bawain makanan enak bidan, tapi ibu selalu buang semuanya. Aku merasa gagal jadi suami kalau terus begini. Dengar
Benar ya, kondisi Jani di dalam sana sekarang sangat lemah. Kalau nutusinya nggak masuk, resikonya fatal bagi kalian berdua. Aku takut, Bidan. Aku mau anak ini lahir dengan selamat, tapi aku juga nggak enak kalau harus ngelawan ibu. Bidan, tolong kasih aku saran. Apa yang harus aku lakuin supaya ibu mau mengerti kalau ini bukan mitos? Ini suplemen untuk kamu, Rina. Dan kamu, Firman. Mulai sekarang kamu harus lebih tegas, jangan takut kualat. Terima kasih banyak Bu Bidan. Aku udah gak bisa diem aja. Aku akan bawa bukti ini ke depan ibu malam ini juga. Ingat, keselamatan Rina adalah prioritas utama kalian sekarang. Jangan sampai terlambat. Bu, tolong dibaca dulu surat dari bidan ini. Di sini tertulis jelas kalau kondisi Rina dan calon cucu ibu dalam bahaya karena kurang gizi. Aku mohon, kali ini aja dengerin kata orang yang ahli. Apa ini? Kamu mau menggurui ibu pakai kertas sampah ini? Kamu pikir aku nggak tahu apa isi surat itu? Isinya pasti cuma ngomong kosong. Ini bukan soal modern atau kuno, Bu. Ini soal nyawa. Rina udah lemes banget. Dia sampai sering pingsan. Apa ibu nggak kasihan sedikit sama menantu dan cucu ibu sendiri? Kasian, justru kalau aku ngelakuin ini karena kasihan sama kalian. Kalau dia makan sembarangan, nanti dia jadi anak manja yang gak tahan menderita. Kamu itu anak laki-laki, harusnya lebih tegas mendidik istri, bukan malah jadi budak menantu. Kalau begitu, aku nggak bisa diam aja. Aku akan kasih Rina makan bergizi, apapun yang terjadi. Kamu berani melawan? Coba aja, selama aku masih jadi orang tua di rumah ini, gak akan ada satupun makanan haram itu yang lolos. Sekarang kamu mau kemana? Mau ngadu ke pasar? Sana pergi. Pak, tolong satu ikan yang ini aja ya. Tolong bungkus yang rapi ya. Tumben Rina belanja ikan. Biasanya cuma beli garam aja. Ini ikan paling segar buat ibu hamil biar anaknya cerdas, Neng. Astagfirullah, jadi ini kelakuan kamu di belakang aku ya? Pantas aja dari pagi udah ngilang. Rupanya malah beli ikan buat ngeracunin perut sendiri. Ibu, kok bisa ada di sini? Aku cuma mau makan enak sedikit aja, Bu. Tubuh aku rasanya udah nggak sanggup lagi cuma makan nasi garam. Kamu mau jadi menantu durhaka ya? Udah dibilang jangan makan ikan supaya bayinya nggak bau amis. Kamu malah bandel. Lihat tuh, ikannya udah dimakan kucing. Biarin aja kucing itu yang kena kualat. Aduh, zaman sekarang masih aja percaya mitos daripada menderita karena banyak larangan. Mending cobain basreng dan keripik kacanya kokomeong. Sudah teruji kesehatannya dan cocok sebagai makanan untuk mengganjal lapar. Caranya kalian bisa tap-tap layar ini sekarang juga. Berisik kamu kokomeong. Jangan nawarin makanan haram ke menantu aku. Sembarangan, ini bukan makanan haram. Tingkah laku kamu tuh yang bikin menantu menderita, itu yang haram. Aku pergi dulu. Dah, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Waduh, Bu Juju, sayang bener ikannya itu, harganya mahal. Kamu jangan berani-berani menatap aku begitu. Pulang sekarang. Atau kamu mau aku kasih tahu warga desa kalau kamu itu cuma menantu yang gak punya aturan. Baik, Bu. Aku pulang sekarang. Cepet jalan. Kalau sampai nanti malam aku masih dengar kamu curi-curi makan, jangan salahin aku kalau aku harus kunci kamu di dalam kamar seharian. Pelan-pelan ya makannya, Rin. Aku udah masakin biar nggak ketahuan ibu. Kamu harus kuat, dan bayinya pasti butuh tenaga. Makasih ya mas, rasanya enak banget. Udah lama aku gak ngerasain makanan enak ini. Tapi aku takut ibu tiba-tiba bangun. Tenang aja, aku udah kunci pintu kamar rapat-rapat. Kamu makan aja dulu yang banyak. Tawan kalian, jadi ini kelakuan kalian di belakang aku. Menikmati makanan haram. Bu, tolong, Rina udah bener-bener gak kuat lagi. Dia pingsan terus. Aku cuma mau nyelamatin istri dan anakku. Nyelamatin apanya? Kalian ini malah ngundang sial. Kalian mau anak yang lahir nanti jadi anak pembangkang karena ibunya makan makanan yang dilarang? Ibu, aku mohon. Aku cuma lapar, Bu. Udah, gak ada makanan-makanan lagi. Sekarang kalian tidur. Besok pagi aku panggil warga untuk mempermalukan kalian.
Tega ya ibu buang makanan ini. Kalau besok Bidan Ratna tahu, aku nggak akan tinggal diam lagi, Bu. Oh, mau ke bidan. Bagus, besok kita buktiin siapa yang menang nanti. Bapak dan Ibu sekalian, saya harap kita bisa bekerja sama. Tolong jangan lagi ada ibu hamil yang cuma makan nasi pakai garam, karena resiko kematian ibu dan bayi itu sangat nyata, nggak ada hubungannya dengan mitos. Jangan dengerin orang kota ini, dia cuma mau jualan produk aja. Denger ya, kalian kalau mau anak lahir selamat, jangan percaya sama timbangan dan vitamin. Percaya aja sama ramuan kuno warisan aku. Bu Juju, mohon tenang dulu. Bidan Ratna ini bicara pakai ilmu kesehatan, bukan sembarang bicara. Kita ini sedang berusaha menurunkan angka kematian ibu di desa kita. Ilmu kesehatan apanya? Kalau cuma gara-gara makan telur terus bayinya terpleset keluar, siapa yang mau tanggung jawab? Aku ini udah berpengalaman. Udah berapa banyak bayi yang aku lihat lahir tanpa vitamin-vitamin aneh itu. Tapi kan menantu Bu Ijo aja sekarang kondisinya udah sangat mengkhawatirkan, Bu. Apa itu belum cukup jadi bukti kalau mitos ibu udah gak nyaman lagi? Siapa yang bilang menantu aku begitu? Dia itu cuma kurang ibadah makanya lemas. Kalian jangan ikut-ikutan jadi orang sesat yang mau dibohongin tenaga medis. Bu Juju, kalau ibu terus menghalangi tugas saya dan membahayakan keselamatan Rina, saya nggak punya pilihan selain melaporkan ini ke pihak yang berwenang. Rina itu manusia, Bu. Laporin aja, aku nggak takut. Kamu lihat aja, sebentar lagi Rina pasti bakal melahirkan dengan cara aku. Dan saat itu kamu bakal malu sendiri karena udah nuduh aku yang bukan-bukan. Cukup Bu Juju. Kalau ibu masih nggak bisa menghargai orang lain, ibu nggak punya tempat di desa ini untuk menyebarkan ajaran sesat. Firman, bantu aku pegang tangan Rina. Detak jantung bayinya sangat lemah. Kita harus segera lakukan tindakan penyelamatan sebelum pendarahannya semakin parah. Rin, kamu harus kuat ya. Tolong bertahan sebentar aja. Demi aku dan dede bayi, kamu pasti bisa sayang. Mas, rasanya sakit, Mas. Apa bayiku baik-baik aja? Aku takut, Mas. Itu tandanya dia kurang didoain. Bidan, jangan pakai alat-alat berisik. Itu malah ganggu roh bayi yang mau lahir. Biarin aja melahirkan alami sesuai pertentangan yang udah aku ajarin. Bu Juju, diam atau keluar. Kalau ibu tidak mau membantu, jangan merusak konsentrasi saya. Ini kondisi antara hidup dan mati, bukan waktu untuk bermain mantra. Bu, ibu bisa diem gak sebentar? Ibu udah membuat Rina menderita selama berbulan-bulan. Jangan sekarang pun ibu masih mau ikut campur. Enggak, Rina, sadar. Detak jantung bayinya hilang. Bidan, tolong lakuin sesuatu. Kenapa diem aja? Rina, jangan tinggalin aku. Maafin aku, Firman. Bayinya udah gak tertolong. Kondisinya terlalu lemah karena malnutrisi kronis. Tuh kan, apa aku bilang? Itu semua karena kalian terlalu percaya sama dokter, bukan karena pantangan aku yang salah. Ibu benar-benar keterlaluan. Aku gak akan pernah maafin apa yang udah terjadi hari ini. Setelah ini jangan pernah anggap aku anak ibu lagi. Astaga, kenapa telur-telur ini jadi batu? Firman, apa yang kamu lakuin ke barang-barang di dapur ini? Ini bukan perbuatanku, Bu. Mungkin ini peringatan buat ibu. Karena selama ini ibu udah terlalu jahat melarang Rina makan makanan yang sehat untuk cucu ibu sendiri. Mas, lihat itu. Ikan-ikan yang dulu ibu buang sekarang berubah jadi dinding batu yang mulai naik menutup pintu. Apa kita bakal terkunci di sini? Jangan bercanda. Ini pasti ulah kalian kan? Keluar, buka pintunya. Aku nggak melakukan apa-apa, Bu. Lihat sendiri, batu itu bergerak sendiri tanpa ada yang nyentuh. Mungkin ini memang ajaib buat kelakuan ibu selama ini. Buka pintunya. Aku nggak mau mati konyol di sini. Firman, aku ini ibu kamu. Tolong aku, jangan biarin aku dikurung sama batu-batu terkutuk ini. Dulu saat aku memohon ibu kasih aku sedikit makanan bergizi, ibu nggak pernah dengar tangisan aku. Sekarang mungkin udah waktunya ibu rasain sendiri. Gimana rasanya ngerasain didengar dan sendirian?
ayo kita pergi dari sini, Rin. Rumah ini udah nggak bisa diselamatkan lagi, dan aku nggak mau ibu terus menyakiti kita. Kita harus segera cari tempat baru untuk hidup tenang. Jangan tinggalin aku, Firman, Rina, jangan biarin aku di sini sendirian. Tolong. Denger gak? Suara Bu Juju teriak-teriak minta tolong dari dalam. Tapi kok ini batu bisa sekeras ini ya? Dipukul pakai palu aja nggak ada bekasnya. Itu kan batu yang bentuknya mirip telur sama ikan. Tuh lihat ada guratan di batunya. Apa bener ini ajab buat dia yang dulu hobi membuang makanan? Tolong, siapa aja di luar sana? Firman, kamu di situ kan? Tolong buka pintunya. Ibu takut, gelap banget di sini. Ibu, maafin aku nggak bisa buka pintu itu. Aku dan Rina udah mencoba berbakti, tapi ibu sendiri yang menutup pintu hati ibu dengan mitos-mitos itu. Ibu, aku udah maafin semua perbuatan ibu. Tapi aku dan Mas Firman harus pergi sekarang demi kesehatan mental kami. Semoga ibu bisa sadar dalam sana. Firman, kamu yakin mau ninggalin ibu kamu di sini sendirian? Gimana kalau kita panggil tukang bangunan buat menghancurkan dinding ini? Nggak perlu, Pak. Tadi saya udah coba dorong, tapi dinding ini seperti menyatu dengan fondasi rumah. Ini bukan lagi soal bangunan, ini soal pelajaran hidup yang harus ibu jalani sendiri. Jangan pergi, Firman, jangan tinggalin ibu. Ibu janji gak akan melarang kalian makan apapun. Tolong jangan tinggalin ibu sendirian. Mas, ayo kita pergi sekarang. Jangan menoleh lagi, aku gak kuat dengernya. Ya udah, ayo kita pergi dari tempat ini dan cari kehidupan baru yang lebih tenang dan jauh dari sini. Kamu udah yakin, Rin? Kita benar-benar nggak akan kembali lagi ke desa ini setelah semua yang terjadi? Aku udah mantep, Mas. Setiap sudut desa ini cuma mengingatkan aku sama suara ibu yang melarang aku makan. Sampai kejadian pahit di rumah sakit tadi. Aku mau kita cari tempat yang baru, yang tenang, dimana nggak ada lagi yang mengatur apa yang boleh aku makan. Aku juga merasa begitu. Awalnya aku pikir aku bisa melunakkan hati ibu, tapi ternyata mitos dan egonya udah terlalu mendarah daging. Aku merasa bersalah karena nggak bisa melindungi kamu dan anak kita lebih cepat. Jangan menyalahkan diri terus, Mas. Kamu udah berusaha maksimal. Sekarang yang penting kita harus sembuhin luka batin ini pelan-pelan. Mungkin di tempat baru nanti kita bisa hidup normal tanpa harus kucing-kucingan cuma buat makan sebutir telur. Bener kamu, besok-besok aku bakal beliin kamu sepiring penuh telur dadar dan ikan goreng paling enak di kota baru nanti. Iya, dan aku bakal makan semuanya sampai kenyang. Udah ya, Mas, jangan mikirin ibu lagi. Dia milih jalannya sendiri dengan dinding batu itu. Ya udah, kita pergi sekarang. Aku harap dengan kita pergi, ibu bisa merenungkan perbuatannya dan menyadari kalau dia udah kehilangan keluarganya. Aku cuma berharap nggak ada lagi menantu lain yang bernasib sama seperti aku di desa itu. Semoga kisah kita bisa menjadi pelajaran buat siapa aja di sana. Lihat deh, dinding batu itu makin mengkilap kayak ada energi aneh yang masih menempel di sana. Masih inget gak dulu Bu Juju sering teriak-teriak soal mitosnya? Ingatlah, mana bisa lupa. Dulu dia yang paling galak kalau ada ibu hamil mau makan enak. Sekarang lihat rumahnya aja sampai nggak mau menerima dia lagi. Dasar kualat, saya tahu urusannya orang lain. Tolong, ada orang di luar. Aku lapar, aku menyesal. Aku nggak akan melarang siapapun lagi. Tolong keluarkan aku dari sini. Percuma aja teriak, Bu. Dulu saat ini memohon buat makan, ibu nggak pernah kasih. Sekarang waktu udah berlalu dan mereka udah bahagia di tempat jauh. Nggak ada lagi yang bakal kasih ibu makanan. Udahlah, ayo pergi. Kejadian ini udah jadi pelajaran paling berharga buat kita semua di desa. Bahkan sayang ke anak dan menantu itu nggak pakai cara menyiksa, tapi pakai kasih sayang dan ilmu yang benar. Aku minta maaf, Firman, Rina, maafin ibu. Ibu cuma mau kalian kembali ke sini. Gak akan ada yang kembali, Bu, karena rumah ini sekarang udah bukan rumah lagi, melainkan pengingat buat kita semua bahwa kesombongan akan membawa sendirian yang abadi. Ingat, kawan, jangan sampai kita jadi seperti dia. Masa tua yang harusnya tenang malah jadi hukuman karena mulut dan keras kepalanya sendiri.